Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Warni. Waalaikumsalam Pak Imran. Bagaimana kabar Ibu Warni hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sangat luar biasa hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ibu Warni juga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ibu Warni pada hari ini Ibu ada sesi coaching dengan Ibu Haryani ya? Iya Pak Imran. Jadi pagi ini kami rencanakan melakukan sesi coaching terhadap Ibu Ani Pak. Ya, baik. Atas kehadirannya Ibu, saya di sini memberikan dukungan ya. Saya memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu lakukan ya. Ibu laksanakan nantinya ya. Dan saya akan mengamati proses coaching yang Ibu Warni lakukan dengan Ibu Haryani. Iya. Ya, saya akan melakukan nanti jadi apa Ibu sudah siap melaksanakan coaching dengan Ibu Haryani? Iya Pak, saya sudah siap untuk melakukan coaching dengan Ibu Haryani nanti. Tapi nanti jam 9 kami akan melaksanakan itu Pak. Baik Ibu Warni. Jadi sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Ibu ya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana rubrik penilaian terhadap coaching yang Ibu laksanakan terhadap Ibu Haryani nanti ya jam 9 ya. Iya Pak. Ya. Jadi poin-poin yang saya amati pada saat itu Ibu laksanakan coaching nantinya itu yang pertama itu saya akan melihat percakapan Ibu dengan Ibu Haryani apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Iya. Ya. Kemudian yang kedua adalah saya akan mengamati percakapan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya. Prinsip-prinsip coaching. Selanjutnya Ibu Warni ya, kompetensi inti yang dalam coaching adalah kehadiran penuh ya. Saya jelaskan bahwa nanti kompetensi intinya itu adalah kehadiran penuh. Bagaimana Ibu Warni mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif ya. Iya Pak. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Ibu Warni? Sudah jelas Pak, jelas sekali karena Bapak sudah mengutarakan tentang kompetensi yang akan nanti saya lakukan pada saat saya melakukan coaching dengan Ibu Ani Pak. Baik Ibu Warni, izinkan saya bertanya ya. Baik Pak, silakan. Kira-kira kompetensi apa ya yang Ibu ingin kembangkan nantinya? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga adalah mendengarkan secara pasti dari pernyataan-pernyataan si coach nantinya Pak pada saat kami melakukan proses coaching Pak. Baik Ibu Warni, jadi dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, bagian mana yang secara spesifik ya, yang saya observasi Bu? Yang menurut saya Pak, yang Bapak nilai secara spesifik itu pada saat kami coaching nanti itu adalah bagaimana saya mendengarkan dengan fasih terhadap si coaching nantinya Pak. Ya, jadi itu Pak. Kemudian bagaimana saya bertanya dengan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Baik. Kemudian Ibu Warni, apa indikator ya ketercapaian? Jadi apa indikatornya nantinya ketika Ibu sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Haryani? Apa indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan nantinya? Oke, jadi indikator yang ingin saya capai itu Pak, mampu menyimak dan mendengar serta bebas dari judgement atau asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua adalah saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan tadi Pak, mendengarkan pernyataan dari si coach Pak. Baik Ibu Warni, luar biasa Ibu Warni ya, Ibu menjelaskan. Kemudian baik, demikian Ibu Warni ya, pra observasi yang kita lakukan kali ini. Silahkan melakukan coaching dengan Ibu Haryani. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan nantinya berjalan sesuai dengan
apa yang kita inginkan ya. Iya Pak. Sekian Baik, dulu Pak. Ibu Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imran. Warahmatullahi wabarakatuh Ibu Warni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imran. Apa ada yang bisa saya bantu Ibu Warni? Ada Pak, ketika Bapak memiliki luang waktu untuk mendengarkan cerita saya ini Pak, permasalahan saya ini Pak, apakah Bapak memiliki waktu luang untuk itu Pak? Tentu saja boleh ya. Jadi Ibu Warni, apa saja yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Nah, yang saya harapkan itu Pak, nantinya saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini Pak. Jadi memangnya Ibu Warni punya permasalahan apa ya? Ini Pak, begini ya, akhir-akhir ini kalau misalkan saya masuk di kelas, akhir-akhir ini ya Pak, saya perhatikan ada 3 sampai 2 siswa saya yang kurang aktif dalam proses pembelajaran Pak. Dia kurang semangat dalam proses pembelajarannya Pak. Ya, ya. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada siswa yang kurang aktif ya Iya Pak. dalam proses pembelajaran. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah Ibu sudah menelusuri ya penyebab daripada siswa tersebut, penyebab masalah daripada siswa tersebut? Sudah Pak, sudah saya telusuri dan saya juga panggil ketiga-tiganya Pak. Saya panggil dan saya tanyakan mengapa kalian tidak aktif, kemudian tidak termotivasi dan tidak bersemangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran pada saat saya masuk di kelas mereka Pak. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi melalui pengamatan Ibu yang Ibu ceritakan tadi, Ibu Warni ceritakan tadi bahwa mengapa begitu mereka kurang senang ya atau kurang aktif dalam proses pembelajaran yang Ibu ajarkan, utamanya mata pelajaran IPA ya. Iya Pak, mata pelajaran. Kalau saya perhatikan Pak, mungkin karena kurangnya metode pembelajaran yang bervariasi yang saya berikan kepada mereka, kemudian media ajar juga Pak saya kurang inovatif mungkin Pak dalam memberikan pembelajaran seperti itu Pak. Begini Bu Warni ya, seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan daripada hal tersebut? Saya ingin sekali Pak mereka aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung Pak. Mereka aktif baik itu ketika dikasih tugas dia mengerjakannya, kemudian ketika saya tanya ada timbal balik yang dia berikan kepada saya Pak. Pokoknya aktiflah seperti teman-teman yang lain Pak. Karena ini ketiga-tiganya memang saya perhatikan akhir-akhir ini dia memang kurang aktif, kurang bersemangat. Jadi saya ingin mereka ini bersemangat dan termotivasi untuk dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Kalau seperti itu kan ada cuma 3 siswa ya atau ada beberapa siswa saja ya. Iya Pak. Kira-kira saya bertanya kepada Ibu, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan ya untuk supaya anak tersebut termotivasi lagi ya Iya. untuk mengikuti pelajaran Ibu ya, untuk mengikuti pelajaran IPA ya pada khususnya mata pelajarannya Ibu. Apa ya Pak kira-kira? Oh iya Pak, jadi mungkin saja saya lebih kreatif ya, kreatif dalam kreatif dalam memilih metode-metode ajar yang akan saya berikan kepada anak didik saya. Kemudian kreatif dalam memunculkan aktivitas-aktivitas yang dia sukai. Misalkan dalam proses pembelajarannya nanti saya libatkan, misalkan mungkin dia bermain sambil belajar supaya motivasinya ada motivasi yang muncul ya, supaya motivasinya lebih muncul lagi. Karena kalau saya perhatikan juga ini anak 3 Pak, dia itu sukanya main-main Pak. Dia suka main-main sebentar-sebentar lagi dia main. Jadi saya ingin melibatkan yang namanya bermain sambil belajar. Seperti itu Pak. Baik Ibu Warni ya, seperti saya mendengarkan ceritanya Ibu tadi, berarti adakah metode yang pernah Ibu lakukan dan berhasil ya? Jadi seperti itu yang Ibu sampaikan tadi, bahwa adakah metode atau perlakuan yang Ibu pernah lakukan sebelumnya dan itu berhasil? Oke, jadi saya kayaknya yang pernah saya lakukan itu yang menurut saya yang berhasil itu Pak,
Yang pertama itu saya akan menayangkan video-video, Ya. video-video ajar, kemudian melibatkan siswa terlibat aktif, misalkan dalam pembelajaran ini ada namanya praktek. Iya. Iya, praktek. Kalau misalkan ini saya lakukan Pak, yang saya perhatikan kemarin-kemarin minggu-minggu yang sebelumnya itu dia sangat aktif Pak. Dia sangat aktif dalam melaksanakan praktek, kemudian pada saat menayangkan video dia juga aktif untuk mengikuti pembelajaran ini Pak. Jadi itu adalah salah satu metode yang saya akan terapkan dan saya akan kembangkan ke depannya Pak. Karena menurut saya itu yang paling apa ya, yang paling maksimal untuk dilakukan. Ya. Baik, kalau begitu Ibu kan katanya pernah melakukan metode itu. Kira-kira ketika Ibu Warni melakukan metode itu, kita kira-kira kalau dikasih peringkat atau dikasih angka dari 1 sampai 10, kira-kira perlakuan seperti itu menduduki posisi keberapa? Ranking keberapa ya? Kalau misalkan kita ranting Pak, dia ada keberhasilannya di angka 8 sampai 9 Pak. Kenapa saya katakan di angka di 8 sampai 9? Karena pada saat proses pembelajaran tersebut berjalan, bahkan anak-anak inilah yang mengarahkan teman-temannya Pak. Teman-teman lainnya, ketiga anak inilah yang mengarahkan teman-temannya Pak. Baik Ibu Warni ya, selanjutnya kalau seperti itu kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu Warni lakukan ya ke depannya ya? Oke, jadi langkah-langkah yang saya lakukan itu yang pertama Pak, membuat metode ajar yang bervariasi, Ya. kemudian menghadirkan pembelajaran yang inovatif. Ya, kalau seperti itu Bu Warni, kira-kira siapakah yang yang membantu Ibu dalam melaksanakan proses semua itu, supaya supaya proses semua itu berjalan seperti apa yang Ibu Warni dan kita semua inginkan. Oke Pak, jadi yang saya libatkan itu adalah kepala sekolah, kemudian rekan guru yang ada di sekolah. Kami akan berkolaborasi untuk saling memberikan masukan ya tentang terkait model pembelajaran mana yang bagus kita terapkan di kelas sesuai dengan keinginan peserta didik kami Pak. Jadi ada kepala sekolah, kemudian rekan guru yang ada di sekolah Pak. Baik Ibu Warni, kalau seperti itu kira-kira Ibu Warni kapan akan melakukan semua itu? Secepat ini Pak, saya akan melakukan secepat ini karena lebih cepat lebih bagus Pak. Itu kan yang kita inginkan. Ya, Ketika ada masalah ya, maka kita lakukan secepatnya. Betul sekali Ibu Warni, yang Ibu Warni sampaikan. Kemudian komitmen apa ya yang Ibu lakukan sehingga itu berjalan dengan baik? Baik Pak, jadi ada pun komitmen yang saya lakukan itu yang pertama adalah saya akan terus-menerus membuat metode ajar yang bervariasi, kemudian menghadirkan media pembelajaran yang inovatif dan tentunya selalu memantau perkembangan peserta didik saya Pak. Baik Ibu Warni, kira-kira Ibu Warni adakah dukungan yang lain yang Ibu Warni butuhkan? Kalau dukungan lain itu Pak, sepertinya saya melibatkan orang tua siswa Pak. Karena orang tua siswa juga harus mengetahui perkembangan anaknya, bagaimana proses pembelajaran anaknya pada saat di sekolah. Baiklah Ibu Warni, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan mengikuti bahasanya Ibu tadi berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Iya. Dan Ibu Warni, kira-kira apa yang Ibu rasakan ya ketika kita sudah setelah kita berbincang-bincang ini, yang Ibu rasakan? Saya sangat bersyukur sekali Pak, karena saya sangat lega karena adanya masalah saya ini yang minggu-minggu ini saya pendam, kemudian akhirnya bisa saya ungkapkan, kemudian saya bisa ceritakan kepada Bapak dan juga mendapatkan solusi Pak. Jadi saya sangat plong, saya sangat senang karena masalahku sudah terungkapkan, saya keluarkan, kemudian mendapatkan solusi pula Pak, seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih banyak Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu begitu terhadap saya sehingga saya bisa lega seperti ini Pak. Terima kasih banyak Pak Imran. Baik Ibu Warni, senang berbincang dengan Ibu.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan dalam menjalankan aktivitas kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekian Ibu Warnia. Baik, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, daripada sesi coaching yang Ibu lakukan tadi yang sangat berjalan dengan lancar ya. Kemudian Ibu Warnia, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Saya setelah melakukan proses coaching tadi, saya sangat merasa senang, kemudian kompeten yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Kemudian saya juga merasa bahagia telah bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching bisa tersampaikan. Baik Ibu Warnia, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan ya pada saat proses coaching tadi? Menurut saya Pak, saya sudah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Baik Ibu ya, Ibu Warnia. Tadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Ada beberapa catatan yang saya catat di sini tentang hasil pengamatan saya pada saat proses coaching tadi, yaitu yang pertama itu percakapan coaching tadi itu sesuai berjalan dengan baik. Dalam percakapan itu Ibu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Iya. Kemudian yang kedua itu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching dengan pada saat coaching tadi itu ya. Iya. Kemudian yang berikutnya itu mengarahkan untuk mengidentifikasi. Ibu sudah mengarahkan untuk mengidentifikasi masalah. Yang berikutnya itu Ibu sudah merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi Ibu tadi sudah coach tadi sudah merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga itu memancing. Ibu sudah memancing coach untuk bertanggung jawab ya dalam melaksanakan aksinya. Kemudian berikut yang terakhir menurut tadi pengamatan saya sesuai dengan catat tadi itu, selain itu Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang tadi Ibu sudah sampaikan. Pada saat juga Ibu sudah sampaikan tadi itu. Kemudian saya ingin bertanya ya, dari hasil coaching yang ingin Ibu kembangkan ya, apa hasil coaching yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya ya? Oke, jadi saya ingin mengembangkan ke depannya untuk melakukan latihan-latihan lebih insentif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, supaya nantinya pada saat saya lakukan coaching lagi maka itu akan lebih bagus lagi dari yang ini Pak. Baik Ibu Warni ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi Ibu, bagi saya. Ini kita lakukan untuk kemajuan pendidikan ke depannya Ibu ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.